Halo semua, perkenalkan nama saya Natania Rima dari kelas 10 absen 21. Saya akan mempresentasikan tentang salah satu kebudayaan dari Indonesia, yaitu alat musik gamelan. Nah, jadi sekarang saya akan menyampaikan tentang asal-usul gamelan dan apa itu gamelan. Nah, gamelan itu adalah ensemble musik yang menonjolkan metalofon dari gambang, gendang, dan gong. Kata gamelan sendiri terdapat dari dua suku kata, yaitu gamel dan an. Gamel artinya menabuh atau memukul, sedangkan an berarti benda. Jadi, gamelan adalah suatu aktivitas menabuh yang dilakukan oleh orang pada zaman dahulu, yang kemudian nama gamelan tersebut menjadi nama ensemble musik tersebut. Jadi, irama pada musik gamelan itu pada umumnya lembut, yaitu untuk mencerminkan keselarasan hidup. Nah, pada mulanya itu, alat musik gamelan hanya terdiri dari satu jenis saja, yaitu gong. Menurut kepercayaan orang Jawa, gamelan itu diciptakan oleh dewa penguasa daratan Jawa, yaitu Sang Hyang Guru yang menguasai Gunung Lawu. Jadi pada zaman dahulu, gamelan itu dibuat dan digunakan untuk berkomunikasi dengan dewa. Nah, alat musik gamelan itu sudah ada sejak 404 Masehi, dan permainan gamelan pada masa itu bisa kita lihat di relief Candi Borobudur dan Prambanan. Sekian pengertian gamelan. Halo, perkenalkan nama saya Princesa Kailan Akwena dari nomor absen 26 kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan tentang gamelan dan beserta fungsinya. Yang pertama adalah saron. Cara memainkan alat musik saron adalah memukul bilahan logam menggunakan tabuhan dengan tangan kanan dan menahan bilahan yang dipukul sebelumnya menggunakan tangan kiri guna menghilangkan suara dengungan yang tersisa. Yang kedua ada kendang atau gendang. Gunanya untuk mengatur irama dalam musik gamelan. Cara memainkan dengan memukul menggunakan dua telapak tangan. Dan yang ketiga ada demung. Ada dua jenis demung, yaitu demung slendro dan demung pelok. Cara memainkan sama dengan saron, yaitu dipukul menggunakan alat. Dan yang keempat ada bonang, berbentuk ceret atau pot yang diletakkan di atas tali dalam bingkai kayu atau rancak. Cara memainkannya yaitu dipukul pada bagian pencon atau bagian yang cembung. Dan yang kelima ada kenong. Kenong memiliki bentuk yang lebih besar dibanding alat gamelan lainnya. Cara memainkannya sama dengan bonang, yaitu dipukul pada benjolan atas. Yang keenam ada gong. Bentuknya menyerupai piringan besar dan menghasilkan suara yang keras, guna sebagai tanda masuk dan selesainya instrumen gamelan lain. Cara memainkannya yaitu dipukul. Ada sitar, disebut juga gitar Jawa. Mempunyai dua sisi, yaitu sisi pelok dan sisi slendro. Cara memainkannya dengan cara dipetik. Yang kedua, rebab. Rebab merupakan instrumen gamelan yang paling penting karena untuk mengkolaborasi dan menghasilkan melodi dasar. Yang ketiga ada suling. Cara memainkannya yaitu ditiup. Suling terbuat dari bambu. Perkenalkan, nama saya Moses Theophilus Christopher Febrianus Santoyo. Saya dari kelas 10-2 dan nomor absen saya adalah 20. Di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana gamelan Jawa itu biasanya sering digunakan, dan saya akan tentang beberapa jenis alat musik gamelan. Yang pertama, tentang kapan sih biasanya gamelan Jawa itu sering digunakan. Gamelan Jawa yang berirama lembut biasanya digunakan untuk mengiringi pagelaran wayang dan pertunjukan tari. Dalam perkembangannya, gamelan berdiri sendiri sebagai sebuah pertunjukan musik, lengkap dengan penyanyi yang disebut dengan sinden. Gamelan Jawa juga digunakan sebagai alunan pengiring pengantin di keraton, dan sampai saat ini masyarakat Jawa masih menggunakan alunan gamelan sebagai iringan di resepsi pernikahan. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Nafi Romega Putra dari kelas X2, nomor absen 22 ya. Untuk sekarang saya akan membacakan. Jadi di dalam gamelan selalu ada dua laras, yaitu laras slendro dan laras pelok. Di dalam gamelan tidak boleh menggunakan do re mi fa sol, karena memang sudah ada sistem yang namanya kepatihan.
Yang satu itu laras rendro. Oke. Nadanya Ji rolu ma 6 Ji. 1 2 3 5 6 1. Laras lendro bersifat gagah, lincah, gembira. Terus kedua itu adalah laras pelok. Nadanya Ji rolu pat ma 6 tu Ji. 1 2 3 4 5 6 7 1. Laras pelok memiliki sifat tenang, hikmat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa gamelan itu tidak hanya ada di Jawa Tengah. Pertama ada gamelan di Bali yang biasanya disebut slonding. Sudah ada sejak abad ke-9. Gamelan di Bali biasanya digunakan untuk upacara keagamaan. Kedua, di Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta ada gamelan monggeng dan kodok ngorek. Ada sejak abad ke-12. Gamelan itu hanya akan dibunyikan pada saat upacara ritual keraton Jawa. Contohnya Jumenengan atau upacara penobatan sultan, pernikahan, kerajaan, dan grebek. Ketiga, di Lamongan, Jawa Timur ada gamelan kuno dari abad ke-15 yang disebut gamelan Singo Mengok, merupakan warisan dari Sunan Derajat yang digunakan penyiaran agama Islam. Jadi di Lamongan itu nggak cuma soto ya. Keempat, di Sumedang, Jawa Barat terdapat kerajaan Subang Larang dan memiliki pusaka gamelan Panglipur, memiliki pangaran ranggang gede. Gamelan itu dibuat untuk menghibur dirinya sendiri setelah anak kesayangannya meninggal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.